Ijazah Jokowi itu palsu. Kalau ada mana yang asli? Ini dung juga nih jaksa ini. Kita masuk sekarang ke wajah yang keempat. Jokowi membonsaikan warga negara menjadi relawan. Saudara-saudara, izinkan saya bercerita tentang pengalaman pribadi. Jokowi baru terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 pada waktu itu. Saya sendiri menjadi bagian di dalamnya karena saya dan Polmark Indonesia menjadi konsultan political marketing untuk Jokowi JK. Sebelum dilantik, jauh sebelum dilantik, Jokowi melakukan tasyakuran. Sekaligus tadinya saya pikir pembubaran relawan-relawan di satu hotel di Jakarta Selatan. Tetapi saya mendengar pidato Jokowi pada saat itu, saya sudah sedikit terperangah. Jokowi justru meminta agar semua relawan tidak bubar. Dan apapun serangan yang nanti akan diterimanya sebagai kepala negara atau presiden, maka relawan tidak boleh diam. Pada saat itu, ingatan saya langsung melayang ke dua orang, Thaksin Shinawatra dan Joseph Estrada. Ketika Thaksin terpilih menjadi Perdana Menteri di Thailand, ia tidak membubarkan relawannya. Ketika Thaksin dijatuhkan, hampir saja terjadi perang horizontal, konflik yang setara di antara beragam kelompok warga negara Thailand. Itulah akibatnya ketika seorang yang memimpin pemerintahan tidak membubarkan relawannya saat ia berkampanye dan mempertahankannya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan menyatukan, tetapi memecah belah. Wajah yang kelima adalah Jokowi adalah pendebat yang sangat hebat, tetapi dengan dirinya sendiri. Sangat sering kita mendengar pernyataan Jokowi dari satu waktu ke waktu yang lain berbeda, bahkan bertentangan. Jokowi adalah orang yang pandai berbalas pantun, tetapi bukan dengan orang lain, melainkan dengan dirinya. Kenapa sampai hari ini jaksa selaku domisilitis tidak berani memberikan informasi ini P21? Juga sangat masuk akal. Kenapa Polda sampai harus berdoa? Sejak kapan Polda itu berubah menjadi tukang doa? Nggih, Pak Ukrosino. Itu karena apa? Karena konsekuensi hukum ini yang tidak bisa dibantah. Sebab apa? Bukan karena ada petunjuk baru, tetapi kalau melawan akan apa? Akan dipersoalkan oleh seluruh ahli-ahli hukum. Anak fakultas hukum akan mikir, ini gimana sih? Masa peristiwanya dihentikan kemudian tetap dilanjutkan? Nah, kalau tetap dilanjutkan berarti lagi-lagi saya tegaskan, ini tidak ikut SOP atau ikut hukum acara pidana baik yang lama maupun yang baru. Tetap orang lain mengatakan itu kebohongan. Ya barangkali saya punya cara untuk merumuskannya dengan cara seperti ini. Menurut hemat saya, itulah yang terjadi ketika dengan tegas Jokowi mengatakan bahwa anak-anaknya dan keluarganya tidak akan terlibat di dalam politik. Yang terjadi kemudian dengan sangat segera politisasi keluarga Jokowi terjadi. Pada tahun 2020, anaknya terpilih menjadi wali kota Solo. Pada tahun yang sama, menantunya terpilih menjadi wali kota Medan. Dan kemudian dikuatkan dengan pernikahan Hidayati, adiknya, dengan Anwar Usman, ketua MK, yang di kemudian hari melahirkan skandal putusan nomor 90 tahun 2023. Ada yang mengatakan, loh ini demokrasi, mereka dipilih. Saudara, dalam demokrasi sebelum orang dipilih, orang ditunjuk dulu untuk jadi kandidat. Keterlibatan presiden sudah dibuka oleh banyak sekali orang tentang pencalonan Bobi dan pencalonan Gibran. Menurut hemat saya itu menunjukkan bahwa ada cawe-cawe ketika proses election atau pemilihan belum berlangsung. Jadi ini jelas pelanggaran dan ini jelas nepotisme. Dan nepotisme ini diperkuat oleh peristiwa pencalonan Gibran sebagai Ada berbeda Hans Kelsen. Pernah. Saya serius nih, karena ini positivisme hukum Indonesia dasarnya adalah teori Stephen Baum dari Hans Kelsen. Pak Jaksa pernah belajar? Ya, saya tanya, jujur aja sebagai akademisi, pernah? Enggak belajar, susah, baru dengar. Ini bahayanya. Kalau Anda belajar hukum tanpa belajar filsafat hukum, itu soalnya. Ini dung juga nih jaksa ini.
perlu dipaksa melalui putusan pra peradilan. Itu pengantar dari kami. Silakan Bung Gabur kalau ditanyakan. Oke. Terima kasih rekan-rekan media. Pertama, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada penyidik Polda Metro Jaya yang hari ini melalui satu proses perdebatan yang sangat sengit antara kami dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi terkait dengan ditunjukkan barang bukti ijazah Pak Joko Widodo, tetapi tadi langsung dipimpin oleh Pak Direskrimum ya, Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, Imanuddin, dengan meminta persetujuan kepada semua pihak. Alhamdulillah, ijazah yang selama ini kita tunggu-tunggu, ijazah yang selama ini kami pertanyakan, kemudian ditunjukkan kepada kami secara terbatas. Nah, ada dua ijazah yang ditunjukkan tadi, ya, dibuka dari segel, ya, yaitu ijazah SMA Pak Joko Widodo, dan kemudian yang kedua adalah ijazah Sarjana Kehutanan UGM. Yang pasti, ijazah Pak Joko Widodo tadi itu tidak berbeda dengan apa yang selama ini beredar dan apa yang dianalisis oleh Mas Roy Suryo, Bang Rismon, sama, ya, yaitu foto Pak Jokowinya sama, kertasnya sama, di bawahnya ada sobek-sobek atau bercak itu, ya. Kami tadi melihat tapi tidak boleh meraba, ya. Jadi clear bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini sudah disita dan sekarang dalam penguasaan penyidik. Disitanya dari tanggal 23 Juli 2025, kemudian berita acara penyitaannya juga tanggal 23 Juli 2025, dan penetapan pengadilan terkait dengan penyitaan itu 24 Juli 2025 dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Catatan kami hari ini ada dua. Yang pertama adalah kami kecewa kenapa Pak Joko Widodo tidak hadir. Karena tadi ada 3 pelapor yang hadir, yaitu Andi Kurniawan, kemudian ada Samuel Sweken, dan kemudian ada Licumanan. Kan ada 4 pelapor. Tapi hari ini Pak Jokowi tidak hadir, kami sangat kecewa. Karena kenapa? Pak Jokowi punya kepentingan dengan laporan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan keabsahan ijazah ini asli atau palsu, tentu di sini bukan forumnya, ya. Bahkan tadi juga penyidik Polda Metro Jaya tidak membuka 13 ijazah pembanding. Jadi belum bisa kami lihat ijazah Pak Jokowi dengan 13 ijazah yang konon katanya tadi sudah disita. Memang tadi diperlihatkan kepada kami, tapi masih dalam kertas segel, jadi tidak bisa dibuka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebenarnya untuk menentukan suatu ijazah ini asli atau palsu, berdasarkan laboratorium forensik yang diatur dalam Perkapolri nomor 10 tahun 2009, tentu kuncinya adalah pada ijazah pembanding atau dokumen pembanding, ya. Jadi meskipun ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada para peserta gelar, tetapi secara hukum pembuktian itu belum bisa menjawab apakah ini ijazah asli atau palsu. Kenapa? Karena ijazah pembandingnya itu tidak dibuka, ya. Kami tentu melihat bahwa ini masih menjadi tanda tanya besar juga kepada penyidik Polda Metro Jaya, kepada rakyat Indonesia juga, kepada kami, apakah ijazah ini asli atau palsu. Karena hasil laboratorium forensik yang tadi dijelaskan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu hasilnya hanya identik. Identik dengan siapa? Identik dengan 13 ijazah pembanding, dan 13 ijazah pembanding itu tidak dibuka. Dan kemudian tadi terkait dengan hasil gelar laboratorium forensik juga tidak dijelaskan secara gamblang apakah 13 ijazah pembanding ini ada pernyataan atau berita acara keabsahannya nggak dari UGM. Kami juga nggak tahu ini ijazahnya ijazah siapa, ya. Sehingga memang masih ada tanda tanya yang hari ini kami dapatkan dalam gelar perkara khusus ini. Mungkin itu Bang Aka yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tambahkan? Ya. Bu Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rakyat Indonesia, kami hari ini telah menyelesaikan gelar perkara khusus, di mana dalam gelar perkara tersebut memungkinkan untuk mengkoreksi arah daripada penyidikan, kemudian melihat bukti awal, ya, apakah benar seperti itu, serta tentu saja mendengarkan arahan-arahan dari lintas fungsi seperti Wasidik dan Irwasum. Juga memberi ruang kepada ahli-ahli dari pihak terlapor maupun pelapor. Kami sudah menumpahkan semua perasaan kami tadi, tidak hanya hal-hal hukum tapi juga hal-hal yang kami alami yang tidak bisa diceritakan di luasnya media di luar ini begitu. Dan mereka sudah mencatat dengan baik. Kalau mengenai ijazah yang dipertontonkan kepada kami, saya tidak mempunyai perasaan apa-apa karena terus terang saja itulah yang saya lihat selama ini begitu, ya. The one who really like him, ya, foto yang tidak sama seperti beliau, ya. Dan kebetulan ada 2 yang diperlihatkan, yaitu yang S1 serta SMA, dan ini totally different, ya. Itu menurut saya, ya. Tapi tentu saja bukan medannya bagi kita untuk memperdebatkan itu, ada tempatnya nanti. Mari nanti kita tunggu saja. Bagi kami yang terpenting sebagai orang yang sudah ditersangkakan, kami berhak untuk melihat primary evidence, ya. Karena tidak mungkin orang tersangkakan tanpa ada apa yang menjadi alasan kami untuk ditersangkakan. Saya kira demikian. Semoga kita berjumpa nanti untuk Indonesia yang lebih baik. Silakan. Bang Rizal, Wadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakan Bu. Jadi intinya tadi adalah bahwa yang pertama kita mengkritisi proses gelar perkara dan proses penyidikan. Bahwa penyidikan yang lalu itu kita katakan banyak hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama, gitu. Kemudian yang kedua, bahwa penetapan tersangka yang diawali dengan peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan yang menyatakan bahwa ada perbuatan pidana. Dan untuk itu tadi kita membantahnya bahwa berdasarkan atas pasal-pasal yang disangkakan itu yang kemudian awalnya itu dimasukkan sebagai pasal laporan itu sungguh tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Oleh karena itu tadi dari pihak prinsipal kita gitu kan, kemudian juga pihak kuasa hukum jelas menegaskan bahwa proses penetapan tersangka itu tidak pas dan tidak tepat secara hukum. Bahkan ada dinyatakan lagi prematur karena belum semua saksi, belum ahli diperiksa kok sudah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal semestinya semua selesai dulu gelar perkara yang baik, kemudian pihak-pihak ada, baru penetapan tentang ada atau tidaknya tersangka itu dan siapa saja. Jadi pada prinsipnya kita menyatakan bahwa proses penyidikan yang didahului oleh penyelidikan dan pada penetapan tersangka itu tidak tepat secara hukum. Itu menjadi perjuangan kita. Nah kemudian yang ketiganya barulah dimintakan tentang dokumen inti. Bagaimana ada pencemaran, bagaimana ada fitnah gitu. Kalau tidak ada dokumen yang memang dikualifikasi asli. Tapi ternyata tadi ditunjukkan belum sampai pada kualifikasi asli atau palsunya. Jadi sebenarnya kalau kita masih beranggapan itu dokumen palsu, itu sah-sah saja. Karena belum ada putusan peradilan yang menyatakan itu asli. Gitu. Bahwa tadi itu progresnya baru sampai ditunjukkan ada. Dan bagi kita itu adalah konklusi ada itu disita oleh pihak Polda Metro Jaya. Dengan disitanya oleh Polda Metro Jaya berarti Pak Jokowi dan para pendukung-pendukungnya kemarin itu berbohong. Karena dia menyatakan kami ditunjukkan oleh Pak Jokowi itu aslinya. Bagaimana bisa ditunjukkan aslinya? Orang aslinya disita. Itu kan 5 bulan yang lalu. Saya kira hal yang penting ini. Bahkan ada kemungkinan kami akan menggugat, mempermasalahkan Jokowi, gitu kan, atas kebohongannya bahwa menurut. Ya, halo tonton, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, ruang sidang baru saja diguncang oleh momen paling dramatis dan bersejarah yang membuat seluruh penonton terkenyak. Ya, dalam video dari channel kita melihat teman-teman diungkapkan momen seketika sebuah rahasia besar yang diklaim telah ditutupi bertahun-tahun akhirnya terbongkar di hadapan majelis hakim. Ya, di mana saksi kunci yang dihadirkan bukanlah seorang pejabat tinggi atau politisi terkenal, melainkan seorang pria parubaya, perajin dokumen dan kawasan Pasar Pramuka, Jakarta. Di hadapan hakim dan di bawah sumpah, saksi berinisial Bapak S ini dengan lantang memberikan pengakuan yang membuat kubu lawan tertunduk lesu. Ya, di mana teman-teman beliau menyatakan, yang mulia hakim, saya datang ke sini untuk jujur. Ijazah yang dipegang Joko Widodo itu saya yang buat di tempat saya di Pasar Pramuka. Ya, beliau mengaku sangat mengenali ciri khas hasil cetakan tangannya sendiri. Ya, teman-teman, kronologinya bermula pada tahun 2013 menjelang pemilihan presiden, di mana seseorang datang membawa contoh ijazah lama untuk dibuatkan tiruannya yang sangat mirip. Alasan saksi berani membongkar hari ini sekarang adalah karena faktor usia dan keinginan agar tenang di akhirat tanpa harus menyimpan dosa kebohongan lagi. Nah, tidak hanya sekedar pengakuan lisan sobat politik semua, saksi ini juga membawa sisa contoh kertas cetakan yang disimpannya bertahun-tahun. Ya, ditambah lagi tim ahli forensik di persidangan memperkuat dengan temuan laboratorium bahwa kertas yang digunakan pada dokumen tersebut baru diproduksi tahun 2004 ke atas. Nah, sedangkan tahun kelulusan ini tertera jauh lebih sebelum tahun tersebut. Ya, teman-teman, berdasarkan kecocokan bukti fisik dan pengakuan langsung ini,
Majelis Hakim secara tegas menyatakan dokumen tersebut sebagai dokumen palsu dan tidak sah. Nah, teman-teman, ini menjadi catatan sejarah baru sekaligus pengingat besar bagi kita semua bahwa seperti kata pepatah, kebohongan bisa berkuasa 1000 hari, tetapi kebenaran akan menang selamanya. Nah, teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian semua melihat persidangan yang begitu mencengkangkan ini? Mari teman-teman tulis pendapat kalian secara bijak di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya, teman-teman, di sini juga kita melihat di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan-tanggapan dari netizen yang sudah memberikan tanggapannya dari video ini, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Mursid News. Di sini dia berpendapat teman-teman, semoga menyala news benar-benar menyala sampai kapanpun dan tidak pernah padam karena kedoliman para pejabat biadab. Teman-teman, Rusdi juga memberikan tanggapannya, pembela sok benar tangkap semua. Kita lanjut teman-teman, di sini disampaikan oleh kita Margo Tomo. Di sini dia berpendapat segera tangkap Pak Hakim Jokowi. Itu jelas ijazahnya palsu. Dipastikan Jokowi tidak punya ijazah yang asli. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Adia Selaw memberikan tanggapannya. Kalau negara takut sama keluarga Jokowi, tidak berani menangkap Jokowi, Indonesia akan dikuasai PKI lagi. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Suhadi Sunardoto. Di sini dia berpendapat teman-teman, serapi apapun bangkai akhirnya baru baunya tercium. Gitu itulah yang ijazah Mulyono. Disampaikan oleh teman kita Yeimo. Di sini dia berpendapat teman-teman, tucungnya harus dan wajib hadir didampingi oleh kuasa hukumnya. Kita lanjut teman-teman, Mulyadi juga memberikan tanggapannya, pembela kebohongan tak ada satupun yang diseret ke meja hukum seperti Rektor UGM. Teman-teman, kita lanjut sampaikan oleh teman kita Tatang Tendra. Di sini dia berpendapat, kurang bukti apa lagi wahai para penegak hukum yang kami hormati dan kami bayar dari pajak kami. Sekalipun tanah kecil yang kami kering tidak bisa dipakai bercocok tanam, rumah kami reot, namun kami tetap bayar pajak buat kalian untuk melayani kami. Nah, teman-teman, Irwan Sumirat juga memberikan tanggapannya, sampai banyak melibatkan kuasa hukum demi untuk mempertahankan kebohongan. Ruwet dulu. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Nurdi Darmalian memberikan tanggapan, kebohongan harus ditindak sesuai keadilan. Jokowi harus dihukum seadil-adilnya atas korban yang sudah menderita seperti Pak Bambang Tri dan lainnya untuk pembelajaran dunia pendidikan dan mafia penegak hukum. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Safawi Awi memberikan tanggapan, benar jika benar rakyat akan senang supaya drama nggak berkepanjangan, situasi tidak sesuai, selalu gaduh, umek hanya gara-gara satu orang. Kita lanjut teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Gondol Simiti memberikan tanggapan, setelah sidang ijazah palsu Jokowi selesai disidangkan lanjut ke sidang para menteri yang koruptor yang menyebut nama Jokowi. Jokowi harus dihadirkan di persidangan, kalau tidak rakyat akan demo. Tatang Hatta juga memberikan tanggapannya, kalau kita baca Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa kebohongan sekecil apapun Allah akan perlihatkan. Begitu pula sebaliknya kebenaran akan Allah perlihatkan. Ya, teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Reni memberikan tanggapan, bagus, tunggu apa lagi, tangkap penjarakan tuh Pak Hakim, sita harta kekayaannya, uang hasil korupsi, semua yang terlibat juga penjarakan. Jangan lama-lama nanti kabur, uang di luar negeri sita buat menutupi hutang negara. Jangan rakyat menutupi hutangnya. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Bandel pun memberikan tanggapan, seorang pembohong akan dibela para pendusta, dikelilingi para pencilat, disanjung para pengkhianat, didoakan para orang-orang munafik dan dikendalikan para iblis. Saya yakin tidak ada satupun manusia yang kebal sama hukum. Salam waras. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Kenali, di sini dia berpendapat usul. Alhamdulillah bagus, bravo Pak pembuat ijazah palsu dari Pasar Pramuka, makasih banyak. Alhamdulillah. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Asni Ati memberikan tanggapan, teruslah berjuang untuk kebenaran dan keadilan serta kedaulatan rakyat juga negara Republik Indonesia ini. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Yuli Satu memberikan tanggapan, mari
dan berintegritas serta adil agar negara dan rakyat Indonesia jaya dan makmur merdeka. Kita lanjut teman-teman. Istro Lisa memberikan tanggapan. Saya berharap seluruh instansi harusnya ada pengecekan ijazah dari atas sampai bawahan. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Tuan Ayu memberikan tanggapan. Orang yang suka berbohong akan repot buat dirinya sendiri. Percayalah, seperti penyakit yang diderita manusia itu akibat dari perbuatannya sendiri. Nah teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Naur Lelaki. Dia berpendapat, teman-teman, terima kasih telah mengungkap dengan jelas kasus ijazah palsu Bapak Jack. Nah, sobat politik semua, bagaimana analisis kalian mengenai tanggapan dari netizen dan isu polemik yang sudah kita saksikan ini? Jangan lupa teman-teman untuk berikan analisis kalian di kolom komentar di bawah agar kita bisa berdiskusi bersama di channel ini. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik dari channel ini. Salam NKRI, harga mati.